tentang keutamaan Lailatul Qadar ini. Ustaz, anta awalan ya akhi. Tafadhal. Ana awalan ya. Baik, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pertama sekali kami sangat berbahagia ya dengan kedatangan Ustaz Arifuddin LC Al-Hajj ke Pondok Pesantren Nurul Azmi ini. Beliau ini adalah seorang ulama ya, juga Masya Allah. seorang dai ya, yang luar biasa, dan kesempatan yang baik ini kami coba untuk berdiskusi lah dengan beliau sebagai narasumber ya. Insya Allah. Begini Ustaz, ini kan kita Ustaz berada di bulan Ramadan ini ya, bulan yang penuh berkah, dan kita ini sekarang berada di penghujung dari bulan Ramadan, dan ini kalau kata orang Malaysia puncanya ya. Punca, itu orang Malaysia. Punca ya, punca dari bulan Ramadan ini. Kira-kira apalah ya yang bisa kami amalkan ya di penghujung bulan yang penuh berkah ini, karena ini puncanya gitu. Jadi kalau puncanya Ramadan, disitulah rahasianya yang tersembunyi tadi kan, bongkahan emasnya itu disitulah kira-kira. Jadi kepada Ustaz Arifuddin ya, Al-Hajj ya, bisalah memberikan sedikit pencerahan bagi kami ini. Falyatafaddal masykura Ustaz. Ya, syukran. Afwan. Jazakumullah khairan ala hadhihi fursah as-saminah. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam kunjungan yang penuh berkah ini ke pondok pesantren yang juga tentunya kita harapkan, kita doakan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan alim minal ulama ya. Hanya sekedar orang yang suka mudah-mudahan dengan membahas, mempelajari ilmu-ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Islam. Sangat jauh kalau kita tentunya membandingkan dengan mereka para ulama yang memang betul-betul para ulama, para a'immah, para imam, ya nggak ada apa-apanya. Nah, namun dengan situasi saat ini, kondisi diberikan pertanyaan oleh Syekhana, oleh Ustaz Al-Hajj Mahmud Hafizahullah, ya seperti yang mudah-mudahan tentunya kita sama-sama juga sangat memaklumi, sangat mafhum ya dengan informasi dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fadl hadhil layali ya, keutamaan, kelebihan, keistimewaan dari paruh terakhir, paruh ketiga terakhir dari bulan suci Ramadan. Dimulai dari malam ke-21 sampai nanti di akhir malam bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan, ada satu malam di antara 9 atau 10 malam akhir bulan Ramadan ini, di situ Allah berikan satu malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi tentang tentang malam ini dengan memuatnya dalam satu surat tertentu, surat yang tersendiri. Ya, surat yang tersendiri yaitu surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami sudah turunkan di dalamnya, inna anzalnahu, yaitu kami turunkan di dalamnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam qadar. Apa itu kelebihannya? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu malam
yaitu yang tadi disebut sebagai Lailatul Qadar yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Masya Allah. Ya, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, maka Al-Qur'an begitu lekat dengan Ramadan, begitu lekat pula dengan malam Lailatul Qadar ini. Karena pada saat itulah sebagaimana kita ketahui dari dari buku-buku, dari kitab Ulumul Quran, bahwa pada malam Lailatul Qadar itulah anzalallahu subhanahu wa ta'ala Al-Quran jumlatan wahidah. Kemuliaan satu malam itu Allah turunkan Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan ke as-sama'id dunya. Nah, baru nanti selama hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun secara munajjaman atau secara berangsur-angsur. Kan itu yang kita sering baca ya, informasi dasar lah yang sering kita dapatkan atau dengan mudah bisa kita dapatkan pada referensi-referensi ulumul Quran. Nah, maka Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yang lebih mulia dari 1000 bulan. Luar biasa. Satu malam 1000 bulan. 1000 bulan. Satu malam. Bukan satu bulan selama dengan 1000 bulan, tapi satu malam 1000 bulan. Artinya kan coba silakan saja kita kalikan. Dan inilah rahasia yang diberikan. Cuman memang ini satu misteri, ya. Hanya diberikan Allah Subhanahu Wa Taala seisyaratnya, namun tidak ditentukan, tidak definitif entah malam keberapa. Walaupun ada sedikit isyarat dari Rasulullah pada malam-malam ganjil banyak, 21, 23, 25, 27, 29. Artinya kan berjalan terus, tidak ada yang bisa menentukan kapan. Maka sudah seharusnya lah setiap seorang muslim tentunya berusaha konsisten pada malam-malam akhir ini untuk terus beribadah. Mudah-mudahan, karena kita tidak pernah pray, istilahnya seperti itu ya, tidak pernah pray, tetap istiqomah konsisten melaksanakannya. Ada satu di antara malam-malam tersebut yang pas ketemu dengan Lailatul Qadar, dan itu subhanallah, kalau kita memang itu dapatkan maka luar biasa, fadlun azim. Jadi Ustaz, seingat saya antum ini lama lah di Haramain ya, Makkah dan Madinah. Jadi kalau boleh ceritalah sedikit ya, kira-kira bagaimana suasana Ashrul Awakhir di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram, atau di sekitar-sekitar kampung-kampung di kota Madinah yang kami mungkin belum tahu gitu ya. Mungkin ini jadi pengalaman untuk kita gimana semangat itu ya. Iya. Taharrau Lailatul Qadri di sana. Betul. Ya. Gimana kira-kira? Ya, alhamdulillah pernah ya merasakan selama masa kami menuntut ilmu di sana, selama mungkin 4 kali ya, 4 tahun itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa beriktikaf di Masjidil Haram. Kami tentunya menuntut ilmunya di Madinah, tetapi khusus pada 10 hari akhir bulan Ramadan biasanya kita berangkat menuju ke Mekkah ya, ke Masjidil Haram, dan kita laksanakan di sana full selama 10 hari terakhir itu iktikaf. Nah, ini juga hal yang sangat lekat dengan 10 hari terakhir, yaitu kita laksanakan iktikaf. Nah, iktikaf ini memang tidak ada yang lain yang kita laksanakan selain beribadah. Dan memang khusus di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, dan sampai sekarang bisa kita lihat memang namanya tarawih kan memang ditargetkan ya, imam itu bacaannya pada malam 27 itu kan harus khatam. Itu. Dan itu doanya luar biasa. Jadi 28 29? Iya, tetap ada, tapi khatamnya 27. Dan disitulah sinyal itu, umat manusia itu berkumpul. Tapi lo sekarang mungkin tidak lagi ya, karena memang masa pandemi. Tapi kita ingat sekali dulu saat itulah itu bahkan Masjidil Haram itu penuh, sesak. Seperti haji bahkan lebih, gitu kan? Karena malam-malam hari demikian luar biasa dahsyat dan penuhnya itu kan luar biasa. Dan memang malam hari itulah sepertinya. Dan saya pernah bertanya kepada kawan-kawan jamaah, memang itu bagi orang-orang Saudi khususnya ya, itu pada malam hari itulah mereka juga memang menyempatkan diri untuk masuk ke Masjidil Haram beribadah. Malam malam hari itulah doa-doa itu luar biasa panjang-panjangnya dan begitu syahdunya begitu kan. Jadi memang itu yang dikejar. Namun selama masa-masa Ramadan pun itu kan memang terus ya.
1 juz lebih itu berarti karena Artinya 27. tarawih 2 fase. Tarawih 1 fase 20 rakaat, tapi nanti akan ada lagi qiyamul lail. Qiyamul lail. Mulai dari jam Itu 3 ke diimami juga? atas. Diimami juga. Nah, tapi bacaan yang untuk khatamnya itu kita tahu bahwa itu di tarawihnya nanti ya. Dan Qiyamul lail lagi imamnya itu beda. beda. Beda, Nah, seingat saya bisa kadang-kadang ada beda, ada juga bisa terus misalnya itu. Ya. Dan kalau selesai tarawih itu berapa rakaat dulu? 20. Tarawih itu 20. Kemudian nanti ada qiyamul lail. Qiyamul lail berapa rakaat? Qiyamul lail sekitar 10 kalau tidak salah 10 saya. rakaat. Atau bukan 10, 10 itu karena 2 Ya. tapi satu terakhir nanti adalah witir. Berarti witirnya di takhir ya? Di takhir ya, 1 rakaat. Oh. Nah, seperti itu. Ya kita bisa bayangkan kalau misalnya 20 ditambah dengan 10 itu sudah 30, tambah 1 witir 31. Jadi yang qiyamul lail tadi 1 juz juga? Karena kalau saya karena dapatnya itu di akhir kan, di akhir saya mungkin tidak begitu persis mengingatnya lagi apakah itu termasuk ke dalam yang 27 rakaat itu atau memang dia sendiri. Nah, ini mungkin saya sudah lama sekali sehingga tak bisa lagi mengingat. Yang jelas 27 itulah puncaknya gitu ya. di situ semua. Jadi malam itu Karena ada keyakinan juga berdasarkan beberapa pemahaman terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang itu. Nah, itu ada semacam keyakinan yang tumbuh, syak yang begitu keyakinan. Dia seperti zon yang sangat kuat bahwa malam itulah akan diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala Lailatul Qadar itu. Luar biasa, subhanallah itu kalau kita lihat semangat beribadah gitu ya. Dan kita pun ikut terdorong jadinya. iftar, sahur itu disiapkan tuh Ya, semua. kalau itu kan memang ada kalau di Mesir mungkin ada Maidatul Rahman, ya kan? Itu memang luar biasa. Sepanjang kita bagi bapak-bapak atau bagi kaum muslimin dan muslimat yang pernah ke sana bisa membayangkan betapa luasnya itu sahah. Ya, halaman, ya kan halamannya itu kan ruang halaman Masjidil Haram itu kan sangat luar biasa. Itu penuh dengan hidangan, berbaris begitu kan. Bahkan kalau kita sejak sore sudah di sana ditarik-tarik sama mereka itu kan, ayo di sini. Nah, macam ada istilahnya sekarang itu viral pula ya, disebut sebagai begal yang begal yang soleh, begal yang bagus gitu. Karena kita belum selesai wudhu itu langsung di pintu tempat wudhu langsung ada yang narik kita ke tempat dia untuk melaksanakan tadi iftar atau berbuka tadi, hidangan Jadi berbuka. suasana malam-malam 10 akhir itu memang suasana ubudiyah yang semakin ramai orang baca dan Quran, yang berzikir gitu saja. Tawaf gitu itu ya. tidak pernah berhenti kalau boleh kita katakan. Dan tidak pernah kalau umpamanya orang lagi tarawih, itu yang tawaf tetap ya. tetap masih ada. Gitu ya. Masih ada. Jadi luar biasa. Ya. tuh. Mudah-mudahan kita ini bisa lah. Alhamdulillah, insya Allah seperti Ustadz Mahmud sudah lebih banyak. Aksar minna ziaratan ilaihima ya. Bisa mengulangi. Tapi antum nggak pernah di Madinah ya? 10 akhir ya? Enggak pernah. Pasti berangkatnya ke sana. Apa sebabnya? Ya Kan karena haramain dua-dua. ya, tetapi kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan fadl, keutamaan, pahala yang lebih besar di Masjidil Haram. 1 kali sholat setara dengan 100.000. Nah, kalau di Madinah 1.000. Iya. Nah, itu Di nominal. Aqsa 500. Di Aqsa 500. 500. Tapi ya mudah-mudahan kita Tapi juga berdoa, mudah-mudahan Allah membebaskan Al-Aqsa. Apa nggak ada mahasiswa yang di Madinah ikut? Tetap masih ada. Ada ya? Ada, tetap ada, masih ada. Masih ada. Suasana beda Ustaz. Ya, suasana ya beda tentunya kan. Dan begini Ustaz, saya ada dengar juga itu di masjid-masjid kisaran kota Madinah itu, di kampung-kampung itu ya. Itu ada yang sholat tarawih yang 40 rakaat, 36 rakaat. Itu apa masih berlaku? Karena dulu ada fatwa dari Imam Malik itu ya. Itu apa masih ada itu di kampung-kampung itu, daerah-daerah tertentu gitu. Kalau untuk di sekitar, di kampung-kampung luar, saya mohon maaf mungkin tidak pernah begitu memperhatikan dan tidak pernah juga gitu ikut sampai ke luar-luar karena memang kita terfokus gitu ya. Kalau tidak di Masjidil Nabawi atau di Masjidil Haram Kalau atau di di Masjid Masjidil Haram kampus. tadi kan jelas 20 tambah 10. Ya. Berarti sudah
30 ya. 30 tambah lagi satu witir. Satu witir ya, enggak 3. Karena kita kan biasa kalau tarawih itu 8 tambah 3 gitu kan. Apakah nanti witirnya 21 ataukah 3 kan? jadi witir tapi satu. praktik ibadah witir di sana kan seperti itu. Dianggap 10 gitu kan. 10 nanti terakhir baru ada satu witir. Itu yang kita saksikan ya selama beberapa waktu bisa di sana. Dan suasana di Indonesia ini belum pernah kita dapatkan seperti suasana di Makkah Madinah itu ya. Ustaz, ya. Mungkin berbeda Iktikafnya. Karena kalau iktikaf kita ini kan seperti kali lawar. Kalau di sana memang iktikaf tuh bisa totalitas bisa, kita ya. Karena mungkin para jemaah umroh itu nggak mikir pulang gitu ya. Nggak mikir pulang, kemudian pun memang kita hanya hajat yang memang mau tidak mau harus kita keluar, itulah sehingga ya kan nggak mungkin juga tidak ada yang ngantarkan makanan ke dalam kan begitu. Kalaupun kita mau makan ya kita harus keluar sedikit tadi di halaman, atau ada beberapa tempat di dalam tapi kan hanya terbatas kurma mungkin seperti itu. Orang Indonesia kan kalau belum pakai nasi belum makan katanya begitu, sehingga tetap harus beli juga. Ini kan mengutus teman keluar seperti Ashabul Kahfi. Fenomena kita di Indonesia ini memang semangat Ashrul Awakhir dengan iktikafnya itu kan memang luar biasa Ustaz. Dan itu menjadi suatu budaya, kalau boleh kita katakan budaya. Betul, ya. Betul. Tapi itu tadi dia kan ada aturan gitu ya, kalau dia i'tikaf di 10 akhir ini kan. Iya. Artinya tidak keluar dari masjid sampai akhir Ramadan. Iya. Nah, untuk di sini saya kira di Indonesia ini saya kira belum pernah lah kita melakukan itu. Betul. Tapi kalau di Mekah itu banyak ya masyarakatnya yang memang betul-betul di Masjidil Haram itu nggak keluar-keluar gitu Ustaz ya. Iya. Ya, keluar karena memang hajat. Hajat itu boleh ya. Al-hajah ya, bisa hajah yang hajat yang memang sehari-hari ya. Ke kamar mandi atau yang memang diperlukan gitu kan. Makan memang tidak. Bahkan kalau kita mau tetap di dalam hanya cukupkan diri dengan air zam-zam dan kurma saja, tidak memikirkan makan nasi, tidak memikirkan kue apa segala macam seperti itu, ya sudah cukup. Bisa kita keluar dari Masjidil Haram itu, kecuali hanya untuk hajat, buang air kecil atau buang air besar. Karena kan Rasulullah itu 10 hari nggak keluar-keluar itu. Ya. Totalitas dia di dalam masjid melakukan ubudiyah itu ya. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan dari jemaah-jemaah kita ini? Kita kan mau totalitas begitu berat katanya. Makanya iktikaf kita itu mulai dari sejak Isya sampai subuh. Setelah itu keluar gitu. Bekerja. Ini gimana pandangan Al-Mukarram ini kan gitu. Kira-kira apakah pekerjaan itu bisa dikatakan kategori hajat yang dimaksudkan Rasulullah tadi, atau ini tidak termasuk? Wallahu a'lam lah. Kalau saya satu hal yang sangat kita syukuri, semangat dan keinginan menggali ilmu pengetahuan, wawasan tentang iktikaf ini semakin hari semakin besar. Dan prakteknya juga kita bisa lihat masjid-masjid semakin banyak juga yang mengadakan iktikaf dan dibuat sedemikian rupa sehingga ada panitia pelaksananya, disiapkan fasilitas dan sebagainya. Nah, ini sesuatu hal yang kita berangkat dari sini saja. Adapun kaitannya dengan fikih, ya tentunya ada sudah para ulama, para fuqaha yang menjelaskan tentang batas-batas, definisi syarat, rukun, pembatal dan sebagainya. Ya, kondisi kita masing-masing bisa disesuaikan dengan yang mana yang paling mudah. Kan gitu. Ketika memang kita mempersiapkan, mungkin saya pribadi mungkin tidaklah sampai pernah juga secara totalitas gitu ya dari awal sampai akhir terus itu. Namun kita bisa menyiapkan dari awal apa yang kita perlukan. Kalau memang kita ingin katakanlah beriktikaf secara total selama 10 hari, itu banyak sekali persiapan yang harus kita lakukan. Itu kan persiapan fisik kita dan orang lain, keluarga kita. Apalagi kalau keluarga bersandar pada rezeki mereka dari hasil pekerjaan kita. Tidak mungkin kita dengan mudah ya. Jadi memang untuk bisa planningnya harus panjang. Ya, maka
kalaupun memang ingin tetap, saya kira tekad tetap saja bisa ya. Tapi memang perlu planning tadi. Untuk yang bulan Ramadan saja, itu seorang pedagang misalnya yang hari-hari dia berdagang dan menyandarkan kehidupannya dengan hasil usaha perdagangannya, untuk bisa fokus ibadah pada bulan Ramadan itu saja sudah memerlukan persiapan yang cukup banyak. Sehingga ada sebahagian pedagang yang saya tahu bahwa mereka 11 bulan itu selama mereka mencari rezeki, mencari keuntungan 11 bulan itu memang dia siapkan supaya sebetul-betulnya nanti ketika masuk bulan Ramadan dia sudah tidak memikirkan lagi. Nah, dia betul-betul masuk ke bulan Ramadan itu Fokus dengan dan fokus untuk totalitas. beribadah dan totalitas. Memang ada Ustaz. Itu bulan Ramadannya. Ketika saya di Mesir dulu, saya lihat ada satu keluarga itu, suami, istri, dan anak-anaknya. Mereka 10 akhir itu di Masjid Robaah itu waktu itu. Masya Allah, Masya Allah. Saya perhatikan gitu, mereka sekeluarga, malam 21. Dan mereka itu semua, ya, sekeluarga itu keluarnya akhir Ramadan. Saya bertanya, ini memang sekeluarga? Ya, sekeluarga. Masya Allah, Masya Allah. Jadi persiapan itu teringat saya. Ya. Persiapan itu udah matang gitu. Artinya mereka buat planning jauh-jauh hari. Betul, betul, Masya Allah. Ternyata cuti mereka itu disengajakan cutinya Disengajakan di pada situ. Masya Allah. Nah itu contoh, ya kan? Ya, Jadi betul, itu betul, Ustaz. saya, ya juga ini Ya. teringat saya itu. Nah kalau umpamanya di Mekah lah kita sekeluarga mungkin gampang lah itu ya, karena nggak Ya. mungkin pulang kan? Iya. Nah, nggak mungkin pulang. Cuma mungkin agak sedikit ini juga kalau ada peraturan sebenarnya, peraturan kalau tidak salah tidak boleh bermalam sebenarnya di sana, Di Masjidil Haram di Masjidil Haram. boleh, Tetapi nggak boleh. apa? Kan 24 jam tuh terbuka. Kalau misalnya kita kan perlu persiapan, bawa baju, bawa tas, bawa berbagai macam. Itu kalau dulu kita disortir di pintu kan, di pintu masuk. Wallahu alam kalau sekarang nih karena mungkin tidak update Udah lagi lama. ya, sudah lama sekali. Tapi saya yakin juga memang rasanya tidak mungkin kalau kita betul-betul di sana dengan membawa, kecuali dengan trik-trik tertentu. Itu ya, trik-trik tertentu ya. Tapi memang luar biasa tuh keluarga tadi. Ketika sudah masuk di dalam tidak ada yang ngusir gitu kan, tetapi ketika kita seperti orang musafir gitu, Bawa makanan nggak tas, mungkin. bawa apa segala macam ke dalam ya pasti nggak akan boleh. Nah, itu makanya Roh. ya. Nah ini juga mungkin satu poin, masjid-masjid kita juga harus siap, ya kan? Kalau enggak siap misalnya nanti justru jadi kontraproduktif. Mungkin masjidnya jadi tidak terawat atau tidak ada yang membersihkan kan gitu. Mungkin tidak rapi lagi. Nah itu kan juga bisa jadi persoalan nanti bagi pengurus masjid atau bagi masyarakat sekitar jamaah masjid. Kalau memang dari awal sudah disiapkan, ini kita silakan, tafadhol, ayo silakan, welcome. Ya, selamat datang para mu'takifin. Sudah disiapkan segala sesuatunya. Bahwa yang diperlukan ini, makanan, konsumsi dan sebagainya sudah disiapkan. Nah, atau silakan membayar misalnya, tapi kami siapkan misalnya dapur khusus tertentu. Nah, silakan. Berarti Itu kan ada perlu persiapan juga, terorganisir. bukan dari kita saja, tapi dari masjid kita pun juga perlu. Terorganisir. Iya, terorganisir. Tapi yang keluarga tadi memang dia sekeluarga saja Ustaz gitu. Dan mereka mempersiapkan untuk keluarga mereka saja. Masya Allah, Masya Itu Allah. luar biasa tuh, Ustaz. Sekeluarga ya. Subhanallah. Kayaknya Ustaz memang sangat nikmat nih berbicara, Masya Allah. berdialog tentang apa ini ya, tentang etika apa 10 akhir nih. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz, bisalah di sisa-sisa Ramadan ini kita beriktikaf ya. Rencananya Ustaz di mana iktikaf nih? Kita di Langkat. Kita angkat. Insya Allah. Atau kita buka di sini masjid Insya Allah. Pesantren Nurul Karena kita Azmi lihat ini. juga ternyata juga ada beberapa hajat keperluan yang tidak bisa juga kita tetap misalnya kita begitu jadi Insya Allah. Jadi perlu saya sampaikan juga Ustaz ke para wali santri ya, bagi yang mau iktikaf di masjid pesantren ya, ada di sini iktikaf. Alhamdulillah. Tapi Insya ya Allah. situasi dan kondisinya seperti itulah ya. Insya Allah. Jadi kita di sini juga buat iktikaf, ada beberapa santri yang tinggal Ustaz dan ada beberapa guru di sini. Masya Allah. Kayaknya Ustaz Adil ya sampai di sini lah bincang-bincang sore kami ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditayangkan dan bisa
ditonton oleh para wali santri. Ini salah seorang wali santri. Ya. Jazakallah khair. Ayakumullah. Barakallahu fiik. Ayakumullah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.